Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ajril mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bertemu kembali di program Obrolan Sofa, masih bersama kami dan narasumber yang sama, Gus Ahmad Muhammad yang semoga selalu diberikan kesehatan dan batin. Amin, amin. Seperti pada program sebelumnya, kami menghadirkan tema yang pada kesempatan hari ini temanya adalah takbiran, yang sebentar lagi mungkin akan kita rayakan sebagai bentuk kemenangan pada bulan Ramadan. Apa saja yang perlu kita perhatikan ketika kita merayakan takbiran? Ada sedikit mukadimah dari Gus Ahmad. Bagus. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man walah. Salah satu kesunahan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam Id, baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha, adalah memperbanyak takbir. Dan salah satu tujuannya adalah agar kita mengingat Allah Ta'ala jelas, dan meskipun di dalam keadaan bahagia, tapi kita dalam keadaan bahagia yang kembali kepada Allah Ta'ala, yakni bahagia bukan karena hawa nafsu, bahagia bukan karena kesenangan duniawi, bahagia bukan karena hanya momen, tapi bahagia karena ini adalah hadiah dari Allah Ta'ala, ini adalah rahmah dari Gusti Allah Ta'ala. Dan hari Id adalah hari dimana semua amalan insya Allah diterima sama Allah Ta'ala, maka kita merayakannya dengan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, karena semua rahmatnya, karena semua kebaikannya, karena semua yang telah Dia berikan taufik kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin seperti itu untuk mukadimahnya. Alhamdulillah. Untuk pertanyaan pertama, kita mensikapi dari beberapa, kita melihat dari berbagai macam cara ekspresi takbiran dari berbagai penjuru Indonesia mungkin banyak. Ada yang dengan takbiran di mushola, ada yang dengan hanya menyalakan tape recorder, atau dengan pawai, atau dengan apa, atau dengan kembang api. Seperti apa tuntunan agama untuk merayakan takbiran ini, Gus? Takbir dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai dari malam Id, yakni ba'dal maghrib, atau sejak masuk waktu maghrib sampai menjelang salat Idul Fitri. Kita ngomong tentang Idul Fitri ya. Dan takbir ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW fil masajid wa fil turuqat wa fil buyut, yakni di rumah, di masjid, di jalanan, di mana saja kita dianjurkan untuk bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, di mana saja. Cuman kalau orang dulu, para sahabat, orang-orang salafus saleh, mereka bertakbir dengan sangat otomatis sekali, karena memang mereka sangat mudah untuk melakukan hal yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, sudah menjadi darah daging. Tapi semakin akhir zaman, akhirnya orang semakin jauh dari agama. Ulama khususnya yang di Indonesia pun memikirkan bagaimana cara agar takbir ini tetap menjadi semarak. Salah satu cara mereka adalah dengan ditaruh di masjid, musola-musola, dan salah satu cara mereka adalah dengan diadakannya takbir keliling. Seperti itu semuanya adalah trik dari para ulama agar anjurannya Rasulullah SAW ini tidak mati, sunnahnya Rasulullah ini tidak ditinggalkan, dan tetap diamalkan oleh semua orang, takbiran dimanapun. Makanya kalau kita sudah tahu seperti itu, sudah seharusnya takbiran ini semakin kita semarakkan, bukan hanya ketika di masjid, ketika sama teman, di warung kopi, di rumah, bersama istri, di dapur, atau di mana aja. Sekali-kali di tengah obrolan kita monggo takbiranlah sekali-kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti itu. Tidak harus dengan suara keras, yang penting kita takbiran. Entah itu ketika kita naik sepeda motor, apa sambil ngelihat keadaan, kan pengen tahu kan, kita sambil takbiran di tengah jalan meskipun sendirian, yakni kita niatkan, kita menghidupkan apa yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi memang kalau untuk seperti pawai atau seperti yang sudah dilakukan di Indonesia ini, memang sebenarnya itu hanya trik dari para ulama agar sunnah ini tetap hidup. Alhamdulillah. Kalau
untuk memaknai Ramadan takbiran sendiri guys, memaknai takbiran sendiri sebagai momen apa ini guys? Apakah momen takbiran ini sukacita karena sudah boleh apa saja, boleh makan apa saja, kapan saja, atau memaknainya dengan kemenangan dari apa itu guys? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di salah satu hadisnya mengatakan bahwa di hari Id Allah Taala berfirman kepada semua manusia bahwa ini adalah hari rahmat Gusti Allah Ta'ala diberikan kepada semuanya. Ini adalah hari di mana Allah Ta'ala memberikan kasih sayangnya kepada semua. Maka ketika disuruh takbiran adalah kita disuruh takbir dengan mengingat Allah Ta'ala dengan segala rahmatnya kepada kita. Termasuk rahmat ketika kita selama Ramadan alhamdulillah sudah bisa puasa, alhamdulillah sudah bisa sholat, alhamdulillah bisa beramal baik meskipun kita tahu ada kekurangan, tapi alhamdulillah tetap diberi kesempatan untuk itu. Mungkin ada kekurangan yang parah ataupun sedikit, tetap kita ada kesempatan atau diberi kesempatan untuk berbuat baik selama Ramadan, maka itu semuanya kita syukuri dengan Allahu Akbar. Dan kata-kata Allah Akbar, Allah Maha Besar, untuk mengingatkan bahwa ya fulan, wahai manusia, amalanmu yang sudah kamu lakukan selama Ramadan ini itu semuanya dari Allah Ta'ala. Jangan merasa bahwa kamu sudah suci dengan, atau jangan merasa bahwa kamu pasti suci dengan amalannya kamu ini. Tidak, Allahu Akbar, Allah lebih besar, Allah lebih agung dari apa yang kamu pikirkan. Kamu beramal bukan karena kamu bisa, kamu beramal bukan karena kemauanmu, tapi dari taufik minallah Ta'ala. Maka Allahu Akbar, ilingomannya kepada Allah Ta'ala. Dan itu kita bukan hanya ketika malam Id saja, ketika salat pun kita mengatakan Allahu Akbar, ya Allah Akbar min kulli syai'. Gusti Allah lebih agung dari segala hal apapun di dunia ini, termasuk dari masalah saya, termasuk dari keinginan saya, termasuk dari kebaikan saya. Seperti itu. Itu salah satu cara untuk memaknai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan kita harus tahu juga bahwa salah satu pendapatnya ulama tentang Lailatul Qadar, Lailatul Qadar terjadi di malam terakhir Ramadan dan masuk Id. Itu salah satu pendapatnya ulama. Salah satu pendapat. Saya nggak memastikan, hanya salah satu pendapat ulama. Ini ketika mereka mengatakan seperti itu, Allahu Akbar yang kita lakukan ketika malam Id adalah Allahu Akbar yang juga kita membersamai malaikat ketika juga merayakan malam itu juga. Wallahu a'lam. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini mungkin akhir-akhir ini sering kita dengarkan ini guys, yaitu takbiran dengan iringan musik DJ, yang kita ketahui bahwa konotasi dari musik DJ adalah musik biasanya digunakan untuk di acara-acara pesta atau di diskotik. Ini gimana? Apakah ini bertentangan atau gimana guys? Emang ya, salah satu yang bikin saya sedikit miris adalah takbiran akhir-akhir ini sering bersamai dengan musik DJ ataupun dangdut ataupun yang lainnya. Kita harus tahu bahwa memang musik tidak ada hukumnya. Musik secara musiknya itu sendiri, ya, ini murni musiknya sendiri tidak ada hukum. Hukum adalah masalah pemakaiannya. Musik dipakai apa, hukumnya bagaimana. Musik dipakai haram, hukumnya haram. Musik dipakai kebaikan, hukumnya kebaikan. Jelas ya? Tapi ketika digunakan kebaikan ataupun keburukan, tentu kita juga melihat bagaimana efeknya. Seperti itu, makanya nanti akan ada pembahasan masalah hukum musik itu seperti apa. Kayak pisau ini nggak ada hukumnya, tapi kalau dibuat nusuk ya jadinya haram pemakaiannya. Dibuat untuk motong bawang, nyiapin masakan buat suami, jadinya sunnah pemakaiannya, kan seperti itu. Musik juga kayak gitu. Tapi seharusnya ketika musik ini digunakan untuk takbiran, boleh-boleh aja seharusnya. Makanya ulama dulu khususnya di Indonesia ketika ada takbiran diberi tabuhan beduk atau yang lainnya. Kenapa? Karena memang penggunaan musik dalam hal kebaikan, monggo. Tapi sekarang yang kita lihat ketika musik ini yang digunakan adalah DJ atau dangdut atau koplo atau remix atau yang lainnya lah yang dibersamai dengan takbiran. Kita lihat efeknya seperti apa. Seharusnya hukumnya tidak apa-apa, tapi kita lihat efeknya. Ketika ada takbiran dengan musik DJ atau dengan musik yang apa ya, kita ngomongnya remix atau koplo atau dangdut atau yang lainnya, efeknya orang-orang ini lebih mikir musiknya atau lebih mikir Allah yang mereka ucapkan Allahu Akbar. Kalau memang mereka lebih senang dengan musiknya, bahkan joget, bahkan seakan ini adalah pesta, bukan
bukan takbir. Maka kita mengatakan penggunaan musik di sini meskipun asalnya boleh-boleh aja, tapi karena ada pergeseran nilai, pergeseran makna, kita mengatakan penggunaan musik di sini benar-benar salah, tidak boleh. Karena ketika kita takbiran, kita ingin orang lain ingat sama Allah Ta'ala. Digunakan dengan musik remix, DJ ataupun yang lainnya, orang semakin ingat apa enggak? Itu yang jadi masalah. Jelas ya? Maka kalau hemat saya, tinggalkanlah musik kayak gitu, tinggalkan. Ulama tahu kok, dulu sudah banyak musik yang lainnya, ada gamelan, ada apa yang lainnya. Tapi kenapa ketika takbiran yang digunakan kok kentongan sama beduk? Karena mereka tahu untuk gamelan ada efek lain yang berbeda dari tujuan takbiran. Tapi kalau dengan beduk ataupun kentongan, tujuan dari takbiran yaitu mengingat Allah Ta'ala, mengagungkan Ramadan dan mengagungkan Idul Fitri, itu ada terus. Makanya diarahkan kepada yang lebih baik. Ketika kita kehilangan makna tersebut dengan adanya takbiran plus remix, plus DJ, plus dangdut, plus apapun yang kurang baik, maka kita tahu bahwa tujuan yang diarahkan oleh ulama ini sudah hilang. Ketika tujuannya hilang, hukumnya juga nggak boleh seperti itu. Kita kalau semisal kita melihat teman kita masih seperti itu, kita mengatakan aslahahullah, muka-muka diperbaiki oleh Allah Ta'ala, kita ingkar. Tapi kita tidak boleh ngerusak juga. Jelas ya? Kita ingkar, tapi kita nggak boleh ngerusak juga. Tapi wajib kita untuk mengingatkan, tetap mengingatkan. Dan kalau bisa, penggunaan musik kayak gitu itu harus ada perhatian dari, bukan cuma dari para ulama, orang-orang yang kita hormati, tapi juga dari pemerintah. Seperti itu. Itu yang saya harapkan. Iya, harus ada perhatian yang lebih tentang itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Banyak faedah yang kita ambil pada kesempatan hari ini. Karena memang ini sudah sangat menjamur kelihatannya. Kelihatannya ramai terus seru, tapi ini agak menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh agama. Semoga penjelasan kita pada penjelasan jenengan pada kesempatan hari ini bisa dipahami, bisa diambil manfaat, dan bisa setidaknya memberikan sedikit pencerahan bagi yang masih melakukan hal seperti itu. Semoga kita semua semakin baik. Saya ngomong kayak gini juga, in uridu illal islah. Semoga niatnya seperti itu. In uridu illal islah. Saya kepingin kebaikan bagi semua. Enggak semua. Ketika kita mengatakan musik boleh, habis itu boleh secara los-losan, enggak juga. Tetap ada aturan seperti itu. Semuanya kita kepingin seperti yang di Al-Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami, yakni kita bangkit bersama-sama. Kita menuju kebaikan bersama-sama. Ketika ada teman yang masih kayak gitu, saya sebagai muslim yang juga saudara mereka, innamal mu'minuna ikhwah, saya merasa bahwa jangan sampai teman saya merasa buruk sendirian atau menjadi buruk sendirian. Saya juga kepingin teman saya menjadi lebih baik. Bukan karena saya sudah baik, enggak. Karena untuk masalah ini harus diperbaiki, seperti aja. Dan kalau ada teman yang melihat saya buruk, ya saya ingin agar dibantu untuk bangkit lagi, seperti itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk sesi ini mungkin cukup sekali, cukup sampai sisinya aja, guys. Untuk closing kami persilakan. Untuk closingnya, Wallahu a'lam, kita mengatakan bahwa kita niat kembali untuk menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang diinginkan oleh Rasulullah. Nasiril haq bil haq, menyebarkan kebenaran dengan cara yang benar. Kita meramaikan kembali takbiran dengan cara yang juga diridhoi oleh Allah, diridhoi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tentu cara yang diridhoi Allah dan diridhoi oleh Rasulullah ini dengan apa? Dengan cara ditunjukkan cara yang sebaik mungkin oleh para ulama. Kalau emang kita merasa bahwa DJ ini atau ini permasalahan yang paling penting menurut saya, atau remix atau yang digunakan mengiringi takbiran ini tidak diridhoi oleh ulama, tidak dianggap baik oleh ulama, lebih baik kita tinggalkan. Mereka para ulama adalah panutan kita untuk menuju ridhonya Allah, ridhonya Rasulullah SAW di segala waktu, termasuk untuk takbiran ini di dalam menghidupkan sunnahnya Rasulullah SAW. Maka semoga kita bisa menghidupkan sunnahnya Rasulullah
dengan cara yang diridai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diterima oleh Allah taala insyaallah taala walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada program kali ini alhamdulillah sudah banyak yang disampaikan oleh Gus Ahmad tentang takbiran, dan semoga memberikan manfaat bagi kita juga bagi muslimin lainnya. Kita bertemu lagi di program selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.